saya komentari sedikit sebelum. Nanti waktunya boleh diberikan kembali. Sebelum kita meneruskan. Menurut saya begini, nomor satu, kita harus membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik-politik partai. Kebijakan apapun yang dilakukan, begitu urusan pangan diberikan kepada mereka yang punya kepentingan partisan, mohon maaf, gak akan pergi kemana-mana. Dan bila saya presiden, saya akan berikan orang kompeten non partisan. Itu yang ya, jadi dua pertanyaan tadi, bagaimana mengatasi mafia peradilan yang masih ada sampai saat ini, dan yang kedua mengenai presidensial threshold dan bagaimana tanggapan semua yang lain. Silakan ditujukan kepada Prof. Yusril Iza Mahendra. Baik, terima kasih. Penegakan hukum itu memang harus dimulai dengan suatu komitmen politik oleh Presiden. Saya pengalaman 2 kali jadi Menteri Kehakiman dan sering kali mentok karena kebijakan yang ingin diambil oleh Menteri Kehakiman tidak disetujui oleh Presiden. Jadi peran Presiden sangat penting. Walaupun kita tahu bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi lembaga peradilan, tapi Presiden punya kewibawaan untuk berbicara dengan ketua lembaga-lembaga negara, membicarakan masalah pembangunan hukum pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya. Sebab di dalam negeri misalnya mengatakan ini kewenangan dari Mahkamah Agung atau kewenangan MK, tapi di luar orang mengatakan kami cuma tahu Indonesia dan kami tahu Anda sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena itu betapa penting Presiden memahami persoalan-persoalan ini dan memberikan satu arahan dalam proses penegakan hukum di negeri kita sekarang ini. Memang Presiden tidak dapat mengintervensi pengadilan, tapi Presiden dapat memberikan satu arahan kepada aparat penegak hukum yang berada di bawah Presiden, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dan terhadap seluruh aparatur negara dalam kewajiban Presiden untuk membangun sebuah sistem yang kuat yang ditopang oleh norma-norma hukum yang adil dan pasti. Penegakan hukum kita tergantung juga kepada aparat penegak hukum yang selama ini bekerja dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji. Maka penegakan hukum dengan cara-cara melanggar hukum, memberantas korupsi dengan cara-cara korupsi, satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Maka langkah tegas adalah membangun sebuah sistem dan melakukan kontrol pengawasan terhadap aparat penegakan hukum dan membangun administrasi hukum yang baik sehingga terjadi satu sinkronisasi antar lembaga penegak hukum yang ada di negara kita ini. Demikian jawaban saya. Masih ada waktu 2 menit tentang presidensial threshold. Apakah perjuangannya untuk sendiri atau memang buat konstitusi? Kalau menguji undang-undang, dia berawal dari pemohon yang mempunyai legal standing untuk itu. Pak Effendi Ghazali punya legal standing, saya punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Tapi yang paling penting bagi saya adalah konstitusi ditegakkan. Norma pasal 6A ayat 2 UUD 45 itu tegas bunyinya. Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Dan saya mengatakan saya tidak akan menghadirkan ahli di sidang MK. Saya cukup menghadirkan ahli bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk menerangkan kepada hakim MK apa arti pasal 6A. Maka Ketua MK kemarin mengatakan akan memutus permohonan Yusril tanpa sidang. Karena hakim sudah memahami apa yang dia maksud, jadi tidak perlu ada sidang dan tidak perlu dihadirkan ahli. Karena memang saya tidak akan mendatangkan ahli hukum, ahli bahasa yang saya harus hadirkan. Jadi pada mereka malu barangkali ya akan diputus tanpa sidang. Kita tunggu saja, katanya akan diputus sebelum tanggal 9 April. Dan kalau ini dikabulkan berarti bahwa betul-betul pasal 6A ayat 2 dilaksanakan. Pasangan presiden dan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan parpol peserta pemilu. Ada 12, maka dia bisa lanjutkan itu dan sudah harus didaftarkan di KPU sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Terima kasih.
Yang soal pemilu serentaknya saya nggak mau kasih komentar karena posisinya hampir sama. Tetapi iya, yang saya punya sudah dikabulkan kebetulan. Tinggal yang Prof. Yusril yang belum. Tetapi paling tidak kalau itu dikabulkan, lebih banyak yang bisa jadi presiden. Termasuk yang ada di depan meja ini, kira-kira begitu ya. Baik, Bapak Ibu, langsung ke... Saudara-saudara, apa yang diperjuangkan oleh Bung Yusril bagus sekali. Karena akan membuka kesempatan lebih banyak calon. Masa Indonesia yang demikian luas, penduduknya 230 juta, pemimpinnya selama ini hanya 4L. Lu lagi. Itu namanya oligopoli. Oligopoli dalam bidang ekonomi merugikan konsumen. Oligopoli di dalam bidang politik merugikan rakyat kita. Padahal masalah kita adalah kepemimpinan. Karena Indonesia sangat kaya, salah satu negara yang kekayaan alamnya paling hebat di Asia Tenggara. Tetapi potensi itu hanya sekedar potensi, tidak pernah jadi kenyataan. Kenapa? Mismanagement, salah urus, salah prioritas. Oleh karena itu harus dibuka kesempatan supaya ada kompetisi antar pemimpin. Dan saya yakin banyak yang bagus-bagus, yang muda-muda. Ini waktunya untuk mengubah Indonesia. Saya ingin menyerukan kepada teman-teman, ini adalah kampus Orde Baru. Saya sendiri tidak suka menggunakan istilah Orde Baru. Saya pakai istilah Orde Otoriter. Saya tidak suka menggunakan istilah Orde Lama, tetapi Orde Kemerdekaan, masa konsolidasi kemerdekaan. Saat itu Orde Reformasi, 10 tahun terakhir adalah Orde Citra, yang hanya bagus di televisi, rusak di kenyataan. Saya rasa saya ingin teruskan. Justru pandangan Bang Rizal ini menarik. Yang diperlukan justru adalah kebaruan. Karena itu menurut saya Bang Rizal, saya ingin satu langkah lebih maju. Bang Rizal tadi mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya lu lagi. Saya mengusulkan calon presidennya jangan lu lagi. Calonnya jangan lu lagi. Karena kita sudah terlalu sering melihat calonnya itu terus. Menurut saya justru terobosannya di level calon. Calonnya harus baru. Dan menurut saya baru itu bukan soal masalah apa-apa, tapi justru merupakan terobosan. Apa visi yang menurut saya menarik di sini? Tadi disampaikan, bila Indonesia dibagi dalam 3 arena utama, arena ekonomi, arena politik, demokrasi, dan arena hukum, maka 2, yang pertama ekonomi dan demokrasi ada banyak catatan, tetapi kita masih doing okay. Yang amat memprihatinkan, amat berat adalah justru di sektor rule of law. Di situ kita mengalami proses yang saya bisa katakan hampir bangkrut di sisi ini. Dan ini bukan semata-mata salah pemerintah saja. Kita secara kolosal menganggap rule of law itu sesuatu yang tidak menempel dalam benak kita. Karena itu terobosan yang saya ingin lakukan di sini pertama adalah mengembalikan kepercayaan kepada para penegak hukum yang hari ini drop. Kenapa drop? Ya karena kelakuan yang ada di situ. Kepolisian, kejaksaan maupun peradilan. Caranya. Tadi saya penegak caranya. Menurut saya bukan soal isinya yang di Indonesia perlukan. Isinya banyak ahlinya. Tapi yang kita butuhkan orangnya. Orangnya yang mengeksekusi dan kita butuhkan. Kereta api lihat apa yang terjadi. Bukan karena apanya, tapi karena orangnya. Lihat perusahaan Garuda, apa yang terjadi? Orangnya. Saya akan pilih orang yang bersih, kompeten, ditugaskan, diberi waktu 2 tahun, bereskan kepolisian, bereskan kejaksaan, dan diberikan insentif atas reformasi itu. Jangan kita membayangkan reformasi membuat menderita. Justru para polisi ini gajinya amat kecil dan kita titipkan soal keamanan pada mereka. Itu pertama. Yang kedua, criminal record. Hari ini insentif untuk orang berbuat baik itu hampir tidak ada. Ibu sekalian, dan disinsentif bagi orang yang melanggar hukum hampir tidak ada. Saya ingin meneruskan yang sudah dimulai apa? Single identity diteruskan dengan tambahan
criminal record, sehingga bagi orang-orang baik dia punya catatannya, mengajukan kredit bisa, mengajukan aktivitas ada rekodnya, dan bagi mereka yang melanggar hukum ada catatannya. Hari ini kita punya sumber dayanya, kita punya orangnya, tinggal kita lakukan. Konsekuensinya apa? Mengikuti hukum beda dengan sekedar